fungsi Al-Quran. Al-Quran diyakini sebagai kitab ilahiyah yang menjadi petunjuk hidup, tolak ukur perilaku manusia, serta membimbing umat agar terhindar dari penyimpangan akidah dan membangun peradaban yang harmonis. Selain sebagai sumber hukum, Al-Quran juga menjadi jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memberikan panduan dalam aspek akidah, syariah, dan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menjelaskan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk memahami Al-Quran secara mendalam. Jalaluddin As-Suyuti menegaskan bahwa segala ilmu terdapat dalam Al-Quran, meskipun tidak semua orang mampu memahaminya, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengaktualisasikan ajarannya dalam kehidupan nyata. Istilah membumikan Al-Quran. Membumikan Al-Quran adalah ikhtiar menghadirkan nilai-nilai ilahiyah dalam realitas kehidupan agar ajarannya tetap relevan dengan perkembangan zaman. Seperti ditegaskan Ahmad Syafi'i Ma'arif, Al-Quran tidak hanya berisi ajaran metafisik, tetapi juga nilai-nilai praktis yang dapat diterapkan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, pembumian Al-Quran menjadi bagian dari tajdid, yakni pembaruan pemahaman dan penafsiran agar selaras dengan kebutuhan masyarakat modern. Upaya ini mencakup dua aspek penting, yaitu penyebarluasan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat, serta penerapan metode kontekstual melalui tafsir dan pendidikan berbasis realitas sosial. Di Indonesia, membumikan Al-Quran berarti menjadikannya pedoman hidup yang membumi, aplikatif, dan menyentuh langsung problematika umat, bukan hanya sekedar banyak bacaan ritual. Pribumi Islam. Yang pertama ada secara historis. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 melalui para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Para ulama menggunakan pendekatan budaya lokal. Hal ini ditujukan dengan akulturasi antara ajaran Islam dan budaya setempat, seperti wayang, gamelan, dan seni ukir, sehingga masyarakat menerima Islam tanpa merasa asing. Yang kedua ada secara sosiologis. Pribumisasi Islam terjadi melalui interaksi antara ajaran agama dan budaya masyarakat. Ulama dan tokoh masyarakat berperan penting sebagai penghubung antara Islam dan budaya lokal, misalnya dalam tradisi tahlilan dan peringatan Maulid Nabi. Yang ketiga ada secara teologis. Pribumisasi Islam didasari prinsip fleksibilitas dalam ajaran Islam seperti ijtihad ulama dan kaidah fikih, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Yang terakhir, secara filosofis, pribumisasi Islam mendorong pemahaman mendalam atas kebenaran universal ajaran agama dan budaya. Hal ini menciptakan kesadaran bahwa Islam bukan hanya agama ritual tetapi juga nilai hidup yang dapat bertransformasi dalam berbagai bentuk lokal yang bijak dan harmonis. Baik, selanjutnya yaitu strategi membumikan Al-Quran. Yang pertama yaitu melalui pendekatan budaya, yaitu nilai-nilai Qurani bisa dibawa ke dalam tradisi lokal seperti tahlilan atau pengajian kampung. Misalnya, saat tahlilan diselipkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan maknanya. Ini membuat Al-Quran lebih terasa dekat, membumi, dan menjadikan bagian dari budaya. Yang kedua yaitu melalui pendekatan tematik dan kontekstual. Al-Quran bisa dipahami dengan mengangkat tema-tema yang relevan, seperti keadilan sosial, pendidikan, atau lingkungan. Dengan begitu, isinya terasa lebih nyata, solutif, dan tidak terkesan jauh dari kehidupan nyata. Yang ketiga, yaitu menjadikan pendidikan sebagai sarana utama. Contohnya yaitu ada di keluarga, sekolah, ataupun pesantren. Pendidikan Islam harus menyentuh hati, tidak sekedar membaca dan menghafalkannya saja, tapi juga memahami maknanya dan menghafalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu memanfaatkan media digital dan teknologi. Kita bisa menyebarkan nilai Qurani lewat media sosial atau konten digital. Misalnya membuat video singkat berisi ayat tentang sabar yang berbunyi yaitu Innallaha ma'as-sabirin pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Lalu dikaitkan dengan kisah nyata orang yang diuji hidupnya
tapi tetap tegar. Konten seperti ini sangat mengena terutama bagi generasi muda. Yang terakhir yaitu yang kelima, dakwah dengan cara yang ramah, santai. Dakwah tidak selalu harus di mimbar, bisa juga lewat obrolan ringan, aksi sosial, atau postingan sederhana di Instagram. Misalnya seseorang berbagi cerita bagaimana ia bangkit dari rasa cemas dengan rutin membaca Al-Quran di setiap paginya. Cerita seperti itu lebih menyentuh hati dan mudah diterima. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan dalam membumikan Al-Quran. Yang pertama ada keberagaman masyarakat. Indonesia sendiri terkenal dari banyaknya pulau dan banyaknya suku, ras, budaya dari Sabang hingga Merauke. Nah, keberagaman masyarakat ini memicu terjadinya cara pandang, sikap, maupun penerimaan yang berbeda pula tiap daerahnya dalam menerima Al-Quran. Yang kedua, ada tradisi masyarakat. Indonesia sendiri juga terkenal dari banyaknya suku bangsa yang memiliki adat istiadat maupun kepercayaan yang kental tiap daerahnya. Hal ini menjadikan Islam maupun Al-Quran sulit masuk maupun sulit diterima baik oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, ada penyebaran informasi yang tidak akurat. Di era digital maupun globalisasi ini, penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat melalui media sosial. Nah, media sosial maupun internet ini menimbulkan penyebaran arus informasi yang kurang akurat dan dapat memudahkan terjadinya penyebaran hoaks dalam agama. Yang keempat, ada politisasi agama. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab menggunakan agama sebagai ladang kesuksesan mereka. Mereka menggunakan agama lain tidak bukan untuk memperoleh kekuasaan dan maupun juga untuk kepentingan pribadi mereka. Untuk materi yang selanjutnya adalah solusi dan rekomendasi membumikan Al-Quran di Indonesia. Yang pertama yaitu melakukan pendekatan inklusif terhadap keberagaman masyarakat, yaitu dilakukan dengan mengedukasi masyarakat bahwa Al-Quran itu universal yang bisa diterima oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang keberagaman budaya, suku, ras, dan kepercayaan yang ada. Edukasi dapat dilakukan dengan mengedepankan toleransi, pengertian, dan penerimaan akan perbedaan yang ada. Yang kedua yaitu penguatan tradisi masyarakat yang sejalan dengan ajaran Islam dan Al-Quran, yaitu dilakukan dengan menyelaraskan tradisi lokal yang sudah ada dengan ajaran Islam dan Al-Quran tanpa menghilangkan kekayaan budaya tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan yang tidak memaksa terhadap perubahan secara drastis. Yang ketiga yaitu penyebaran informasi yang akurat di era digital. Di era digital dan globalisasi ini, kita akan sebagai umat Islam dapat meningkatkan literasi digital dan haruslah dapat membedakan informasi yang benar dan salah. Kita harus memverifikasi sumber informasi yang didapat agar tidak terjebak dalam informasi yang salah atau hoax. Dan yang keempat yaitu mengatasi politisasi agama, yaitu dengan meningkatkan tentang pemahaman ajaran yang benar agar tidak mudah dipengaruhi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan agama demi kepentingan pribadi mereka. Penting untuk ditekankan bahwa agama bukan alat untuk mencapai kekuasaan dan kepentingan pribadi.